Selamat datang di channel Do Yoga Semi. Ada request dari teman channel Do Yoga Semi bagaimana untuk mengatasi pembengkakan prostat dengan pose yoga. Baik teman-teman, ada 5 pose yoga yang akan sharing sehingga teman-teman yang punya masalah dengan pembengkakan prostat bisa recovery dengan baik. Saya akan sharing, semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya masalah yang sama. Baik teman-teman, pertama kali kita duduk Baddha Konasana seperti ini. Tumit didekatkan sedekat mungkin ke arah bokong atau ke arah tulang pubis, bisa dari tulang kemaluan. Kemudian bawa tangannya ke arah belakang. Bahu putar ke arah belakang, press telapak tangannya di matras, tulang dada diangkat, lutut arahkan ke arah matras. Seperti ini. Badannya tidak condong ke arah belakang, tapi tetap tegak. Actionnya adalah arahkan lututnya ke arah matras. Kemudian fokus dengan nafas teman-teman. Tarik nafas dari hidung pelan, dalam, lalu buang nafas dari hidung pelan, perlahan, panjang. Saat tarik nafas, rasakan bahwa bagian perut ini terasa naik. Saat tarik nafas seperti ini, seperti kita mengecilkan bagian perut bawah. Jadi terasa bagian organ dalamnya terangkat ke arah atas. Ini adalah namanya teknik pernafasan Uddiyana Bandha. Lalu saat buang nafas, perutnya tidak kembali kembung, tidak didorong lagi. Buang nafas, perutnya kembali kembung, buncit, tidak, tapi tahan tetap ke arah belakang. Tarik nafas, diangkat. Buang nafas dari hidung, perutnya tetap tertahan seperti ini. Tarik nafas kembali. Buang nafas. Lakukan pose ini kurang lebih 1 menit. Jadi teman-teman lakukan posenya 1 menit. Dengan tetap action lututnya mengarah ke arah matras. Tulang belakang tetap lurus, tangan mendorong matras untuk membantu tulang belakang kita tetap lurus. Bagaimana cara bernafasnya? Yaitu teman-teman bisa tarik nafas 4 hitungan dan buang nafas 8 hitungan jika memungkinkan. Hitung aja dalam hati saat tarik nafas 4, 3, 2, 1. Saat buang nafas 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 seperti itu. Oke, cukup. Pose yang pertama, kemudian pose yang kedua Janu Sirsasana. Lutut lurus, kemudian yang satu, yang kanan dilipat, tumitnya di pangkal paha. Jadi tidak di paha tengah seperti ini, tapi ditarik hingga di pangkal paha di sini. Terus injak paha. Lutut yang kiri lurus dengan kaki flex, lutut kanan yang ditekuk tekan mengarah ke arah bawah. Kemudian tangan kanan menyilang, jadi kalau kaki yang kiri lututnya lurus, tangan kanan yang pegang. Tangan yang kirinya letakkan di matras sejajar dengan pinggang. Bahu turun, dadanya diangkat, pandangan ke depan. Tarik nafas, lalu buang nafas, sikunya ditekuk ke arah samping, siku kanan ke samping, siku kiri ke arah belakang. Dadanya diangkat supaya bagian perutnya memanjang. Lalu buang nafas, arahkan dahinya ke arah tulang kering. Turun seberapa rendah tergantung dari kemampuan teman-teman dari fleksibilitas badan masing-masing. Jadi jangan terlalu targetkan harus turun sampai nempel di tulang kering, tapi turun serendah mungkin yang kita bisa. Bisa segini tidak masalah, atau bisa lebih turun lagi tidak masalah, atau tetap di sini juga tidak masalah. Atau mungkin ada teman-teman yang tidak bisa menjangkau di bagian sisi telapak kaki, bisa pakai handuk, pegang handuknya, atau juga pakai yoga belt jika teman-teman yang punya yoga belt.
Kemudian yang paling penting kembali adalah bernafas seperti tadi. Tarik nafas 4 hitungan, buang nafas 8 hitungan. Tetap fokus dengan nafas. Nafasnya yang panjang, tidak terburu-buru. Fokus dengan nafas, sama seperti tadi saat tarik nafas, bagian perut bawahnya terangkat ke arah atas. Lalu saat buang nafas, pusarnya tetap mendorong ke arah tulang belakang. Tarik nafas, jadi pada saat tarik nafas terasa bagian organ dalam bagian daunnya itu terasa terangkat. Baik, kita lakukan sebelahnya lagi. Seperti ini, sama kayak tadi, tumitnya di pangkal paha, telapak kakinya menginjak di paha bagian dalam. Jadi bukan menempel tapi menginjak. Lututnya menekan ke arah bawah. Perhatikan tangan yang kanan sejajar pinggang, berarti sejajar dengan telapak kaki yang kiri. Lalu tangan yang kiri pegang sisi luar telapak kaki. Pastikan bahu ini diturunkan supaya kita bisa mengangkat dada. Sebab kecenderungan bahunya akan naik ke atas. Pada saat bahu naik ke atas, kita turun, punggung kita akan membungkuk banyak. Jadi turunkan bahu, dada diangkat, jadi bagian tulang belakangnya lurus, perutnya memanjang. Tarik nafas, buang nafas, turun serendah kita bisa. Kemudian kembali atur nafas. Rasa bagian bawahnya terangkat ke atas saat tarik nafas. Saat buang nafas, arahkan pusat ke arah tulang belakang. Saat tarik nafas, naik bagian organ dalamnya, naik ke arah. Kalau teman-teman pengen tahu ini apa sih pernapasan apa, yaitu penafasan pranayama I sama Vriti, yaitu perbandingannya 1:2. Jadi tarik nafasnya 4, buangnya 8. Jadi kalau misalnya teman-teman tarik nafasnya bisa lebih panjang, buangnya kali 2. Misalnya tarik nafasnya 5 hitungan, buangnya 10 hitungan. Ini adalah teknik di mana yang saya perkenalkan adalah GET method. GET method adalah kita harus benar-benar grounding, alignment yang benar, terus transmission. Jadi sehingga bisa naik ke arah atas, equilibrium, yaitu energi bisa mencapai puncak. Cukup, ini pose yang kedua. Kemudian pose yang ketiga adalah teman-teman bisa duduk virasana. Lututnya dirapatkan, baik saya akan hadap ke samping biar kelihatan. Lutut rapat, pahanya rapat, kakinya poin, punggung kaki di matras, telapak kaki menghadap ke arah atas. Kemudian tekan betis ke bawah, dorong ke arah tumit, lalu duduk. Jadi duduknya di matras, tidak menunduki kaki. Jadi bokongnya ada di matras, tulang duduk. Kemudian sama seperti tadi, letakkan tangannya di pangkal paha, tidak di sini, tidak di lutut. Sebab saat kita di lutut, bahu kita akan cenderung maju ke depan dan menjadi bungkuk. Jadi geser di pangkal paha gini, sikunya arahkan ke arah dadanya diangkat seperti ini. Jadi tulang belakang kita benar-benar lurus dan kita bisa bebas bernafas seperti yang tadi. Udiana Banda, tarik nafas, bagian organ bawah perut ini terangkat ke arah rusuk. Lalu saat buang nafas, arahkan pusarnya ke arah tulang belakang. Tarik nafas, kembali lagi naik ke atas. Buang nafas, tekan lagi. Jadi bagian perut ini terasa kosong. Tetap fokus dengan nafas. Setiap pose lakukan minimal 1 menit. Fokuskan tetap dengan nafas. Jadi jangan cepat ingin selesai. Yang terpenting adalah nafas yang benar dan pose yang benar. Sesuai dengan konsepnya GET method, yaitu grounding, alignment, transmission, equilibrium. Baik, ini pose yang ketiga. Kemudian pose yang keempat, Dhanurasana. Teman-teman tengkurap seperti ini.
Kemudian kakinya naikkan ke arah atas. Pada saat kaki naik ke atas, cenderung lutut ini terbuka lebar, melebihi lebarnya panggul. Pastikan lutut ini maksimal selebar panggul. Jadi tidak perlu rapat lututnya, tapi maksimal selebar panggul seperti ini. Saat nanti kita pegang lututnya naik ke atas, tetap pastikan ke arah tengah. Jadi tidak melebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Lalu pergelangan kakinya kita pegang seperti ini. Nah, kakinya mendorong ke belakang sehingga dadanya terangkat. Dorong lagi, lututnya naik. Perhatikan lututnya tidak terbuka seperti ini, tapi tetap arahkan ke tengah. Bahu ke belakang, kaki dorong sehingga dada terangkat. Lutut terangkat dan tetap fokus nafas. Dhanurasana atau bow pose, jadi bentuknya seperti busur. Cukup, ingat ya teman-teman, pastikan lututnya mengarah ke tengah, tidak saat diangkat melebar ke arah luar, ke arah samping kiri dan kanan. Berikutnya, pose kelima, yaitu Viparita Karani. Teman-teman, jadi kakinya dinaikkan di tembok, di mana yang menempel di tembok itu mulai dari tumit, betis, paha hingga bokong. Bagaimana cara turunnya seperti itu untuk mempertahankan bokong itu menempel? Karena pada saat turun sembarangan, bokong itu menjauh dari tembok. Kita bokongnya harus menempel di tembok. Bisa lakukan seperti ini. Miring, jadi bokongnya miring, benar-benar nempel ke tembok seperti ini teman-teman. Nah, jadi di bokong ini kan ada tulang duduk kiri dan kanan. Tulang duduknya benar-benar sudah menempel di tembok. Jadi duduk seperti ini. Kemudian karena kaki saya di sisi sebelah kanan ini, saya tekuknya ke sisi sebelah kanan, berarti tangan kanan ke depan. Lalu tangan kiri masukkan ke bawah ke tiak kanan seperti ini. Yang jauh masukkan supaya bergulirnya enak. Bahunya turunkan, terus teman-teman tinggal putar. Jadi bokong ini tetap menempel saat teman-teman berputar, menaikkan kaki ke arah atas, ke arah tembok. Bokong ini tetap menempel, tidak bergeser. Jadi tetap seperti ini, seperti bokong saya tetap menempel di tembok, tinggal luruskan. Tangannya dibuka ke samping kiri dan ke samping kanan sejajar dengan bahu. Kembali fokus dengan nafas seperti tadi. Lutut lurus, kaki flex. Kemudian bagian atas, bahu, leher, lengan atas, lengan bawah hingga jari tangannya rileks seperti ini. Tetap fokus dengan nafas, tarik nafas. Saat tarik nafas, bagian rongga dalamnya, bagian bawah ini naik ke arah rongga bagian atas, ke arah rusuk. Jadi kita seperti menarik organ tubuh bagian bawah perut ke arah atas, dinaikkan ke arah atas seperti itu. Dan itu memang kita terasa, memang kita melakukan seperti itu. Saat tarik nafas, dorong perutnya ke bawah lalu diangkat. Jadi terasa nih perutnya kosong, empes. Dan saat buang nafas, dorong perutnya ke bawah, bukan didorong ke atas menjadi kembali kembung perutnya. Jadi tarik nafas, naik, organ dalamnya naik ke arah atas, ke arah rusuk, lalu buang nafas, tekan ke bawah. Tarik nafas, naik lagi. Makin lama perut kita akan semakin kosong, semakin kempes perutnya. Fokuskan dengan nafas. Ingat, pranayama visama vritti, yaitu perbandingannya 1:2, selalu 1:2. Tarik nafas 4 hitungan, buangnya 8. Kalau misalnya teman-teman bisa panjang tarik nafas, tapi tetap harus memperhitungkan pada saat nanti buang nafasnya bisa nggak sampai gitu. Misalnya teman-teman bisa tarik nafasnya 8. Tapi apakah nanti pada saat buang nafas bisa sampai nggak 16?
Jadi jangan hanya memikirkan tarik nafasnya yang bisa panjang, tapi buang nafasnya nanti kekurangan. Jadi tetap sesuaikan dengan kemampuan. Yang moderat adalah 4 dan buang 8. Baik teman-teman, yang terakhir adalah penutupan. Penutupan ini di setiap sesi yoga pasti ada, namanya Savasana. Lakukan selama kita mau, selama kita punya waktu. Boleh 3 menit, boleh 5 menit, boleh, pokoknya terserah. Caranya adalah lututnya ditekuk, kakinya dibuka selebar panggul, tangan di samping badan gini, sikunya lurus. Angkat bokong dari mata kurang lebih 1 atau 2 cm. Skup tulang ekor sehingga bagian tulang ekor naik ke arah atas, ke arah depan seperti ini. Kembali turunkan. Di sini akan membantu tulang punggung bagian bawah kita tetap memanjang, jadi tidak ada tekanan di punggung bagian bawah atau di tulang lumbar. Kemudian lututnya luruskan satu persatu, kakinya dibuka selebar panggul. Jadi jangan terlalu lebar juga, jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat kita tidak bisa relaksasi dengan maksimal. Dibuka selebar panggul cukup seperti ini. Tangan di samping badan, siku lurus, telapak tangan hadap ke atas, mata dipejamkan. Kemudian atur nafas, atur nafasnya yang bagus, tarik nafasnya pelan, buang nafas panjang tanpa ada hitungan. Tapi saat tarik nafas jangan sampai otot kontraksi atau menegang. Dan saat buang nafas jangan sampai tersengal-sengal atau nafasnya terputus-putus. Jadi nafasnya yang bagus, tariknya pelan, panjang, buangnya juga pelan, panjang. Iramanya seperti itu, tarik, buang, tarik, buang. Apabila dirasa sudah cukup, kemudian tangan kanan bawa ke belakang, sikunya lurus, lututnya ditekuk satu persatu, miringkan badan ke sebelah kanan, lengan kanan menjadi bantal kepala, tangan kirinya letakkan di matras di depan dada. Atur nafas kembali di sini selama 30 detik atau setengah menit. Setelah cukup, setengah menit, kemudian perlahan bangun. Lalu duduk, jangan langsung berdiri, duduk dulu Sukhasana. Tangan di atas lutut, punggung memanjang ke atas, mundur ke belakang, bahu rileks, dagu ke dada. Di sini pun teman-teman lakukan kembali, atur nafas, nafas yang enak, yang nyaman, perlahan dan panjang selama 30 detik. Baik teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa subscribe, juga like, dan yang tidak kalah penting adalah share ke teman-teman yang lain sehingga kita bisa berbagi manfaat dengan energi yang positif. Terima kasih telah menonton video saya. Sehat selalu.